Bentuk loyangnya juga nggak terlalu signifikan bedanya. Tapi yang paling kalian bisa lihat itu adalah yang di dalam. Tadi selisih harganya per loyang adalah 125.000. Sini aku mau tunjukin untuk hasil loyangnya setelah dipakai. Ini loyang Kirin. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel Rifca Irawan. Kali ini tuh spesial banget karena aku bakal duelin, kalau dalam bahasa Jawa namanya gegeran, satu produk yang dikeluarin oleh dua brand yang cukup terkenal di Indonesia. Jadi produk ini tuh mirip banget yang dikeluarin oleh dua brand ini, tapi harganya tuh selisih cukup jauh. Jadi aku penasaran untuk review dua produk ini, mana yang lebih bagus, mana lebih worth it untuk dibeli. Sesuai dengan judulnya, aku bakal nge-review Pandora Pen. Yang pertama, dari mereknya tuh Kirin, ini Pandora Pen-nya. Terus yang kedua, merek yang gak asing lagi yang udah kalian sering lihat di IG, di YouTube, di Shopee, yaitu Pandora Pen dari Signora. Nah, dua-duanya ini aku akan review, aku akan coba juga untuk ngebikin puding. Terus kita akan lihat bareng-bareng mana yang lebih bagus, mana yang lebih oke produknya. Buat kalian penasaran atau mau beli produk ini, tunggu dulu, tonton video ini sampai akhir, semoga bermanfaat. Oke, kita langsung masuk ke review produknya. Yang pertama ada Pandora Pen dari Kirin. Untuk kemasannya itu dusnya, Kirin itu dominan warna putih seperti ini. Tulisannya adalah Premium Cake Pen Pandora Pen, 2 mm ekstra tebal, terus aluminium casting. Dan ini beberapa varian dari yang pen yang dikeluarkan oleh Kirin. Di sini ada Pandora, Lily, Belle, Marisa, dan lain-lain. Ini kalian bisa lihat produk-produknya. Terus di sini tulisannya adalah PFOA free. Dan ini tulisannya dapat digunakan pada oven-oven Kirin yang seperti ini modelnya. Nah, itu aja sih. Untuk ukurannya itu 24 cm x 24 cm x 9,5 cm. Warnanya champagne gold. Terus volumenya adalah 2500 ml. Di sini tertulis jelas semua deskripsi dari produknya. Dan selanjutnya kita masuk ke review produknya Signora Pen. Dari kemasannya kita bisa lihat kalau dusnya itu domilannya hitam, kontras banget dengan Kirin yang tadi. Terus di sini ada mereknya dan juga ada nomor modelnya, terus ada tulisannya Pandora Pen. Di sini tulisannya adalah copper coating dan granite coating. Terus di sini sama, cuma kelihatan untuk dalamnya itu seperti apa modelnya. Dan ukurannya adalah 24 x 24 x 9,5 cm. Jadi ukurannya sama persis dengan yang Kirin tadi. Cuma untuk deskripsi produknya ini nggak terlalu banyak. Tadi yang Kirin tuh lebih jelas seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke review produknya. Ini yang aku pegang sekarang adalah Pandora Pen dari mereknya Kirin. Aku mau tunjukin ke kalian mereknya di mana, di sini. Nah, ini mereknya Pandora Pen dari Kirin. Untuk warnanya sendiri itu tertulis di deskripsinya adalah champagne gold. Jadi dia itu bukan gold yang norak gitu, dia goldnya itu lebih ke arah mirip silver gitu, campuran gold dan silver. Dan ini tuh cukup elegan menurut aku. Terus juga coatingnya untuk potongan-potongannya tuh kayak gini, kalian bisa lihat. Oke sih menurut aku. Kita nggak bisa untuk review cuma sekedar lihat aja, tapi nanti kita akan langsung buktiin juga hasil dari cuttingannya itu seperti apa. Tapi kalau dilihat sekilas menurutku cukup oke kayak gini. Aku akan balik-balik kayak gini. Terus di dalamnya loyangnya ini sendiri warnanya itu juga mirip tapi lebih gelap sedikit seperti ini. Terus juga ada tajam-tajam ini karena dia itu memang tipe loyangnya modelnya seperti ini kayak gitu. Untuk bentuk loyangnya nanti seperti ini. Dan ini cukup berat menurut aku, bukan yang loyang tipis-tipis gitu. Ini ketebalannya seperti ini, sekitar ini. Kalau diketuk-ketuk menurut aku cukup tebal ya untuk loyang pen dari Kirin ini, dan cukup kokoh. Nah, kalau yang aku pegang sekarang ini nggak asing lagi adalah loyang Pandora Pen dari Signora. Memang Signora ini warnanya tuh lebih khusus gitu, kalian akan langsung bedain kalau ini Signora. Nah, di sini ada mereknya Signora sama seperti Kirin tadi, kalian bisa lihat untuk mereknya. Kalau Signora sendiri warnanya tuh diklaimnya adalah rose gold. Jadi dia gold juga tapi lebih ke arah ada pink-pinknya gitu, bukan gold yang emas banget.
Jadi menurutku juga elegan juga. Jadi terserah selera aja, mau warna champagne gold atau rose gold seperti itu. Terus ini coatingannya secara umum kalau dilihat mirip aja dengan yang Kirin. Seperti ini, aku akan putar sedikit kayak gini. Karena ukurannya sama, juga tingginya juga sama, jadi untuk bentuk loyangnya juga nggak terlalu signifikan bedanya. Tapi yang paling kalian bisa lihat itu adalah yang di dalamnya. Nah, ini dalamnya dari loyang Pandora Pen mereknya Signora. Di dalamnya itu ada kayak bintik-bintik gitu ya, warna hitam, abu-abu, putih seperti itu, dan ini full semuanya seperti itu. Tapi ini bukan kotor, tapi karena memang dalam loyangnya tuh seperti ini, seperti yang ada di dusnya tadi. Itu memang seperti ini gambarnya. Dan awalnya aku cukup ragu karena aku takut kalau misalnya ini kalau foto nggak kelihatan gitu kalau warnanya seperti ini. Tapi so far aku pakai juga oke-oke aja. Kelemahannya sebenarnya Pandora Pen ini baik Kirin ataupun Signora tuh sama-sama agak susah kalau dibersihin. Jadi kan karena ini tuh cuttingannya tuh menyebar ke semuanya dan banyak, jadi kalian harus pastiin kalau itu tuh nggak ada yang tersisa gitu loh di sudut-sudutnya ini, kayak gitu. Itu aja sih yang susah menurut aku. Dan personally aku lebih suka yang Kirin karena lebih bright gitu loh, warnanya lebih cerah, ada bintik-bintik ini, jadi aku itu bisa clear, aku bisa tahu kalau misalnya ini tuh udah bersih kayak gitu. Meskipun ini juga bisa sih, cuma kalian harus benar-benar pelototin gitu, kayak gitu menurut aku. Untuk ketebalannya sendiri menurut aku sama dengan yang Kirin kayak gini, tapi nggak tahu ini perspektif aku sendiri atau gimana, perasaan aku aja, ini tuh kerasa lebih berat daripada Kirin. Jadi ini tuh rasanya tuh lebih apa ya, lebih kokoh lagi gitu daripada Kirinnya. Oke, next kita akan bahas soal harganya masing-masing. Jadi menurut aku yang tadi aku bilang harganya cukup selisih yang lumayan banyak dari Pandora Pen yang Kirin sama Signora. Ini aku akan taruh produknya di bawah sini biar kalian bisa lihat. Aku jelasin untuk harganya yang Pandora Pen Kirin. Ini aku belinya di Shopee, jadi lokasinya juga di Surabaya kebetulan. Jadi aku langsung beli aja. Itu harganya di Shopee kemarin itu kalau nggak salah 313.000 dari harga normalnya mungkin 320-an, terus dia nggak ada promo jadi 313.000-an aja, dan dapat loyang yang seperti ini. Menurutku oke, dan nggak ada cacat sama sekali, maksudnya dari cuttingannya, terus nggak ada yang bocor, oke banget. Terus yang kedua, ini aku udah beli duluan daripada yang Kirin. Yang Signora ini aku juga belinya di Shopee juga di Surabaya, karena banyak banget kayak influencer selebgram yang ada di IG yang bagi-bagiin resep, itu banyak yang pakai ini. Aku beli di yang trusted di Surabaya, ini harganya itu 438.000. Jadi kalau untuk yang Signora ini menurut aku beli di mana aja, di Jakarta, di Surabaya, itu kebanyakan harganya sama semua 438.000. Tapi kalau yang Kirin ini agak beda-beda, terus juga untuk yang jual nggak sebanyak yang Signora menurut aku. Kalau kita hitung selisihnya antara loyang Signora sama loyang Kirin ini, tadi selisih harganya per loyang adalah 125.000. Jadi untuk aku pribadi, aku yang jualan puding cukup mikir untuk beli loyang ini apakah aku harus beli yang Signora ataupun yang Kirin, karena selisih harganya ini cukup lumayan. Jadi aku mau buktiin sekalian gimana hasilnya yang Kirin ataupun Signora ini sama atau enggak, apakah yang Kirin tuh bisa mengalahkan Signora ataupun sebaliknya, seperti itu. Jadi kita akan tes di video ini hasil dari kedua produk ini seperti apa. Ini puding yang pertama, ini adalah puding es degan. Aku buat pakai loyang Signora yang Pandora Pen. Ini aku akan coba untuk keluarin dari loyangnya. Pertama, ini aku kasih renggang-renggang dulu antara puding dan loyangnya, bagian luar sama bagian dalamnya, seperti ini. Terus ini aku udah ada alasnya dan kita akan balik langsung. Ketika mau dilepas itu ternyata pudingnya tuh belum langsung lepas gitu loh dari loyangnya, jadinya aku ulang lagi dari awal, aku renggang-renggangin sekali lagi.
Setelah itu aku balik lagi. Nah, ini baru lepas. Aku tengahin untuk pudingnya di alasnya, dan ini hasil pudingnya. Yang kedua, aku juga bikin puding Chokoreo pakai loyang Pandora dari Kirin. Caranya sama, aku renggang-renggangin dulu untuk antara puding dan loyangnya, bagian luar loyang sama bagian dalam lingkaran itu. Setelah dirasa cukup, aku langsung balik ke alasnya. Nah, di sini setelah kalian bisa lihat, itu tuh loyangnya langsung lepas sama pudingnya. Jadi aku sekali percobaan aja, dia udah selesai. Terus ini aku akan tengahin pudingnya. Nah, ini hasilnya puding Chokoreo dari Pandora Pen Kirin. Dan ini hasilnya, ada puding Chokoreo dari Pandora Pen merek Kirin, dan ada puding es degan dari Pandora Pen merek Signora. Kalau kalian bisa lihat di sini, sebenarnya untuk ukurannya, terus juga cuttingannya itu hampir sama, bahkan bisa dibilang kalau sama banget dari detail-detailnya. Terus di sini aku mau tunjukin untuk hasil loyangnya setelah dipakai. Ini loyang Kirin, jadi dia nggak meninggalkan bekas sama sekali adonan, nggak ada, semuanya bersih. Terus aku juga mau tunjukin yang Signora, seperti ini, sama sebenarnya bersih juga, tapi karena dia itu ada motifnya gini, jadi nggak seberapa kelihatan gitu. Seperti ini. Nah, tadi kalian udah lihat hasilnya, hasil tes kita untuk pemakaian loyang Pandora Pen dari Kirin dan Signora. Buat aku pribadi, setelah aku pakai beberapa kali untuk loyang Kirin dan Signora ini, khususnya yang Pandora Pen, aku lebih prefer untuk pakai loyang Pandora Pen dari mereknya Kirin. Kenapa? Karena seperti yang kalian lihat tadi, untuk hasilnya sendiri itu nggak terlalu signifikan bedanya antara yang pakai loyang Kirin sama yang pakai loyang Signora. Terus yang kedua, menurut aku ketika dicopot dari loyangnya, untuk kasusnya aku bikin puding, itu lebih gampang ketika melepas dari loyang Kirin daripada yang Signora. Seperti itu. Jadi ketika dicopot itu yang Kirin tuh lebih gampang gitu loh untuk copotnya dari loyang, seperti itu. Dan itu aku nggak pakai teknik-teknik khusus yang dikasih air, terus juga yang harus dikasih tusuk-tusuk gigi gitu, aku nggak pakai, cuma dilepasin aja seperti biasa. Itu lebih gampang pakai yang Kirin kayak gitu. Dan menurut aku pribadi dari sisi bisnis, kalau misalnya target market kalian, kalau kalian jual puding atau kue itu bukan yang bener-bener menengah ke atas banget, atau brand yang kalian bangun itu bukan yang high end banget, menurut aku pakai loyang Kirin aja tuh udah cukup banget gitu loh. Apalagi kan tadi hasilnya juga nggak terlalu signifikan seperti itu, jadi lebih hemat untuk biaya peralatannya, untuk beli bahannya, jadi bisa disimpan untuk biaya-biaya yang lainnya. Untuk disclaimer, ini aku nggak di-endorse sama sekali, dua-duanya itu aku bener-bener beli pakai uang aku sendiri, dan bener-bener untuk hasil reviewnya yang aku samain ke kalian tuh jujur menurut pendapat pribadi aku, dan menurut hasil yang tadi kalian udah lihat, aku nggak tambah-tambahin, aku nggak kurang-kurangin seperti itu. Jadi no offense buat kedua-keduanya, brandnya jangan sampai baper. Nah, sekian review aku hari ini. Buat kalian yang suka video ini, jangan lupa like. Kalau video ini bermanfaat banget buat kalian, jangan lupa juga untuk subscribe, dukung channel aku untuk berkembang, jadi aku bisa lebih banyak review-review produk-produk baru buat kalian. Oke, see you next video, bye bye.